Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, kita bersyukur buat sore hari ini kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh mengikuti ibadah sore hari ini baik secara online maupun secara offline. Kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan melawat setiap kita. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menjawab setiap masalah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau kami mulai ibadah kami sore hari ini, Tuhan berkati, Tuhan pimpin ya Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara atas setiap ibadah ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang puaskan setiap kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, bila masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau satukan hati kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan atas tempat ini ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke
Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Sudah kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong, yang akan menguatkan setiap hidup kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap
Keadaan hidup kami, tetap Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, itu janjimu, dan kami pegang, kami percaya akan janjimu yang tidak pernah Tuhan ingkari. Terima kasih buat kesempatan sore malam ini kami umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami boleh semakin diubah, iman rohani kami boleh semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami malam ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sore malam hari ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ya. Tentunya tetap kita bersyukur untuk segala apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, karena apapun yang Tuhan buat itu selalu baik adanya ya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca dari Injil Yohanes pada pasal yang kelima, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-9 bagian A. Sekali lagi, Yohanes pada pasal yang kelima, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-9 bagian A. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Perikopnya berjudul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Sekali lagi, 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, saya ulang, ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Tuhan Yesus tahu bahwa ia yang sakit itu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan,
tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Tuhan Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sama-sama berkata, amin. Nah, Bapak Saudara, judul perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah tentang kesabaran. Ya, kesabaran satu kata yang sering kita dengar. Ya, kalau kita mungkin mengalami sesuatu, orang di sekitar kita seringkali berkata sabar, sabar. Ya, mendengar kata sabar sudah tidak asing buat kita. Tapi malam ini kita belajar kembali dari firman Tuhan tentang kesabaran, supaya kita tahu apa yang Alkitab katakan tentang kesabaran. Bukan cuma sekedar kita sering dengar kata sabar, 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 tapi kita tahu apa kata Alkitab, apa penjelasan Alkitab tentang kesabaran. Kesabaran adalah salah satu yang harus dikejar oleh umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Timotius 6, mari kita lihat sebentar ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Jadi berarti ayat ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan. Jauhilah semuanya itu, perhatikan kalimat berikut, kejarlah. Apa yang harus dikejar oleh umat Tuhan? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ternyata kesabaran adalah salah satu yang harus dikejar. Sudah tahu arti kata dikejar? Kalau Tuhan berkata kejarlah, berarti kesabaran ini adalah sesuatu yang penting. Mengapa Tuhan berkata, hai manusia Allah, hai umat Tuhan, kejarlah kesabaran, salah satunya. Ya, jadi berarti kesabaran ini adalah sesuatu yang penting, yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Saya berkata begini bukan berarti saya sudah sabar, belum. Saya masih belajar, ya, dan jujur seringkali juga jatuh. Ya, tapi begitu diingatkan Tuhan, aduh, Tuhan tegur, Roh Kudus tegur, ya, ayo sabar, sabar. Ya, saya ngomong sama diri saya sendiri, ayo sabar, sabar. Harus dikejar, harus diupayakan. Bukan hal yang mudah, tetapi harus dikejar dan diupayakan. Dunia sekarang semua serba instan. Dunia sekarang semua serba cepat. Ya, internet beberapa waktu lagi akan berubah, ya, dari 4G ya, 4G akan berubah jadi 5G, 5G yang katanya punya kecepatan sekian puluh kali dari 4G, ya. Saya mikir, waduh, kayak apa itu ya cepatnya ya. Yang 4G aja sudah cepat, ini 5G jadi sangat cepat. Jadi kalau katanya nanti main game, wah, itu gamenya jadi asik katanya gitu, ya. Saya sendiri juga nggak ngerti karena saya tidak pernah main game dan tidak suka main game, ya. Jadi sampai sekarang kalau ditanya game-game itu yang di handphone, tidak ngerti sama sekali, karena handphone saya juga handphone yang paling jadul, sudah keluar nggak tahu mungkin 10 tahun yang lalu, ya. Tapi ya sudah tidak akan diganti, pokok bisa nyala, bisa buat telepon, ya wis, ya, karena saya cuma pakainya itu, ya. Nah, dunia sekarang mengejar semua yang serba instan, semua yang serba cepat. Jadi untuk sabar semakin sulit, semakin sulit. Orang disuruh untuk sabar itu semakin sulit hari-hari ini. Tapi Alkitab berkata, kejarlah kesabaran. Buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 dicatat, salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang dikuasai Roh Kudus, maka akan menghasilkan karakter ilahi. Salah satunya adalah kesabaran. Roh Kudus mengubah hidup seseorang. Kalau umat Tuhan sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, tadinya mungkin tidak sabaran, tadinya mungkin nggak bisa sabar. Tapi ketika Roh Kudus menguasai, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus mengubah, sekarang bisa belajar untuk sabar.
Saya ini salah satu orang yang tidak sabaran, ya. Mungkin sudah bilang, mosok Pak? Iya, saya ini tidak sabaran. Ya, tapi Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan setahap demi setahap, ya. Umur juga makin bertambah, rambut mulai banyak muncul yang putih-putih, ya. Tuhan ingatkan, ayo, makin bertambah umur harus makin belajar untuk sabar. Ya, kalau diingatkan itu saya mesti ngomong dalam hati sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau belajar sabar. Ya, buah Roh Kudus salah satunya adalah kesabaran. Nah, kalau umat Tuhan mau belajar sabar, salah satu hasilnya ditulis oleh Alkitab. Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Mari lihat sebentar ya. Sebelum kita nanti belajar perikop tentang orang yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Perhatikan kalimat yang berikut. Karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Dengan kata lain saya mau katakan, kalau umat Tuhan kurang sabar, apalagi umat Tuhan tidak bisa sabar, dia akan sering melakukan kesalahan yang besar, fatal. Semakin tidak sabaran, semakin melakukan kesalahan besar. Tapi ketika umat Tuhan mau belajar sabar, kita berkata mencegah melakukan kesalahan besar. Ini firman Tuhan, Saudara. Ya. Jadi kalau umat Tuhan tidak mau belajar sabar, dia akan banyak lakukan kesalahan dalam hidupnya. Dan kesalahan yang dilakukan bukan kesalahan biasa, bukan kesalahan kecil, tapi kesalahan besar, kesalahan fatal. Ya, oke. Nah, sekarang kita kembali. Jadi ternyata betapa penting yang namanya kesabaran itu. Nah, malam ini kita akan belajar kisah dari orang yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 5 yang tadi sudah kita baca. Nggak disebutkan siapa namanya. Ya, jadi saya pun juga nggak tahu, Saudara. Saya nggak berani mengarang siapa namanya, saya nggak tahu. Saya sebut saja namanya untuk mempermudah si lumpuh, gitu ya. Karena memang orang ini nggak bisa berjalan, orang ini lumpuh. Nah, orang yang lumpuh ini dia mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya, sehingga tadinya dia nggak bisa berjalan sekian lamanya, kalau nggak salah dicatat 38 tahun. Wow, 38 tahun ini bukan waktu yang pendek, loh. Ya, orang mengalami penderitaan, mengalami sakit 38 tahun ini waktu yang panjang. Tapi akhirnya sampailah waktunya Tuhan beracara, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan cerita perikop itu, orang lumpuh ini berada di antara orang-orang yang sakit lainnya. Betul ya? Di sekitar dia, karena dia berada di tepi kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu punya arti rumah belas kasihan. Nah, di kolam Bethesda itu seringkali airnya bergoncang. Siapa yang masuk pertama kali saat air di kolam itu bergoncang, sembuh apapun juga penyakitnya. Tidak heran di sekitar kolam itu banyak orang sakit. Mereka berharap supaya ketika airnya goncang, pertama kali mereka lah yang bisa masuk. Nah, tentu berarti di sekitar kolam Bethesda ini banyak orang sakit, salah satunya si lumpuh. Tetapi aneh kalau sudah perhatikan, ketika Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda itu, yang dijamah, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus hanya satu orang, si lumpuh ini. Betul ya? Orang yang lain dan yang sakit-sakit yang lain padahal banyak, tapi nggak dijamah, nggak disembuhkan oleh Tuhan. Hanya satu orang yang dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kuasa Tuhan. Itulah si lumpuh. Mari sekarang kita akan belajar. Apakah gerangan yang ada dalam diri si lumpuh, sehingga dari sekian banyak orang yang sakit, hanya dia seorang, si lumpuh ini satu orang, yang mendapat perhatian Tuhan, yang dijamah Tuhan, yang mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Apakah yang ada pada diri si lumpuh? Ternyata kalau kita perhatikan, yang ada dalam diri si lumpuh itu adalah kesabaran. Sekali lagi, kesabaran. Nah, kita akan belajar, dalam diri si lumpuh
ada karakter ilahi, yaitu kesabaran, yang membuat Tuhan Yesus tergetar dan tergerak ketika datang di kolam Bethesda. Dia hanya beracara atas satu orang yang lumpuh ini, mengalami kuasa Tuhan. Kesabaran yang dimiliki oleh si lumpuh ini menggetarkan dan menggerakkan hati Tuhan, sehingga Tuhan datang, Tuhan beracara, dia disembuhkan. Ayo sekarang kita lihat kesabaran si lumpuh ini ada 3 aspek yang akan kita belajar sama-sama. Ya, aspek yang pertama dari kesabaran si lumpuh. Si lumpuh ini sabar menanggung beban hidup. Sekali lagi, sabar menanggung beban hidup. Saya percaya namanya orang lumpuh, saudara, pasti beban hidupnya itu besar. Orang lain bisa berjalan dengan enak, dengan mudahnya, si lumpuh ini nggak bisa berjalan. Ya, dia butuh bantuan orang lain. Andai kata dia paksakan dirinya sendiri berjalan, dia akan terseok-seok melangkah, ya, menyeret-nyeret, ya, dan sebagainya. Karena sulit, karena memang dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Ini sudah satu persoalan dalam hidupnya. Apalagi dia nggak bisa berjalan, bukan cuma 1 bulan, bukan cuma 5 bulan, 38 tahun. Umur saudara yang ada di sini mungkin ada sebagian yang belum sampai 38. Umurnya aja belum sampai 38. Ini sakitnya, menderitanya 38 tahun. Kayak apa itu? Saya bayangkan, waduh, waktu yang sangat panjang, penderitaan yang sangat panjang, beban hidup yang sangat panjang ditanggung oleh si lumpuh. Tapi dia sabar menanggung beban hidupnya. Di kolam Bethesda, saat dia berada di tepi kolam Bethesda, dia terpisah dari keluarganya. Memang tidak dicatat, saudara, apa penyebabnya keluarganya tidak ada di sampingnya. Entah mungkin keluarganya sibuk, entah mungkin keluarganya sudah tidak memperhatikan dia lagi. Karena mungkin dianggap si lumpuh ini jadi beban. Wah, ini keluargaku ini sakit, tidak bisa jalan, 38 tahun lumpuh, jadi beban aja, sudah tak tinggal di sini. Aku ngurus yang lain. Mungkin keluarganya begitu. Kita tidak mencatat. Tapi yang penting saya mau katakan, si lumpuh ini seorang diri menanggung beban hidup. Saudara bersyukur kalau dalam menjalani hidup ini, saat saudara menanggung beban, saudara punya persoalan, ada orang-orang di sekitar saudara yang mendukung saudara. Bersyukurlah. Si lumpuh ini sendirian, saudara. Alkitab mencatat saat air di kolam itu bergoncang, si lumpuh ini hendak ke kolam, mau melangkah, ya, dia berharap ada orang lain yang membantu. Tidak ada yang membantu. Keluarganya tidak ada. Sebab saya percaya kalau keluarganya ada, maka keluarganya akan cepat-cepat gotong si lumpuh ini, dicemplungkan ke air, biur, supaya masuk duluan, sembuh. Tapi karena nggak ada, jadi si lumpuh ini benar-benar mengalami penderitaan, beban hidup yang berat. Sudah sakit lumpuh, sakitnya 38 tahun, waktu yang panjang, ditinggalkan oleh keluarga, sendirian, kesepian. Tapi si lumpuh ini sabar menanggung beban hidup. Dia tetap, ya, menantikan air di kolam itu bergoncang. Meskipun dia belum mengalami kesembuhan, dia tetap menantikan. Sabar menanggung beban hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita, orang-orang beriman, sabar menanggung beban hidup. Mari kita baca ayatnya. 2 Korintus pasal 6 di ayat yang keempat. 2 Korintus pada pasal yang ke-6 di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan ini berarti orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yaitu
dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saya ulang, dalam menahan atau menanggung dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ciri seorang yang mengasihi Tuhan, ciri seorang umat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dikatakan menahan dengan penuh kesabaran. Bukan setengah sabar, tapi penuh kesabaran. Ya, saya waktu baca itu saya bilang, aduh Tuhan, aku mesti belajar banyak. Menanggung dengan penuh kesabaran saat dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Ini yang Tuhan mau. Ya, jadi teladan yang baik, aspek kesabaran yang pertama yang dimiliki oleh si lumpuh, sehingga membuat hati Tuhan tergetar dan tergerak untuk menyembuhkan si lumpuh dari sekian banyak orang yang sakit. Karena ternyata yang pertama, si lumpuh ini sabar menanggung beban hidup. Yang kedua, si lumpuh ini sabar menerima kegagalan. Sekali lagi, sabar menerima atau mengalami kegagalan. Kalau saudara perhatikan tadi ayat Yohanes pasal 5 yang kita baca, dia berulang kali berusaha untuk bisa masuk ke kolam Bethesda. Tetapi selalu, ya, alasan yang pertama dikatakan tidak ada orang yang membantu dia. Dan ketika dia mencoba berjuang dengan sendirinya, ya, dengan usahanya sendiri, kedahuluan dengan yang lain. Dia masih baru beberapa meter, yang lain sudah biur. Nah, masalahnya yang sembuh ketika air bergoncang di kolam Bethesda itu cuma orang yang pertama yang masuk. Orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat, apalagi orang yang ke-100 lewat. Ya, tidak mengalami kesembuhan. Nah, rupanya si lumpuh ini selalu gagal untuk jadi orang yang pertama masuk ke kolam saat air di kolam itu bergoncang. Mengapa? Karena lumpuh. Tidak ada yang bantu saat dia menggerakkan dirinya sendiri menuju ke kolam itu, kedahuluan dengan yang lain. Gagal, dan gagal. Sabar menanggung, sabar menerima kegagalan bukanlah hal yang mudah. Banyak orang kalau dia sukses, dia bisa syukur, sukacita, itu gampang. Semua orang bisa. Tapi kalau saat mengalami kegagalan, lalu bisa sabar menerima, sabar menanggung, sabar mengalami kegagalan, ini bukan hal yang mudah. Tapi si lumpuh memberikan sebuah keteladanan yang baik untuk kita belajar. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, sabarlah mengalami, sabarlah menanggung, sabarlah menerima kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Siapa orang yang tidak pernah gagal? Kalau mau jujur, tidak ada. Semua orang di dunia ini pernah gagal. Cuma ketika mengalami kegagalan, sabar enggak? Atau mulai kecewa, mulai marah kepada orang di sekitar, marah kepada diri sendiri, dan yang terakhir marah kepada Tuhan. Wah, ini cilaka, kalau ada umat Tuhan seperti ini. Ya. Nah, Tuhan ingin supaya kita sabar saat menanggung, saat menerima, saat mengalami kegagalan. Si lumpuh menunjukkan sebuah kesabaran saat dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Kalau yang pertama si lumpuh ini sabar dalam menanggung beban hidup. Yang kedua si lumpuh ini sabar saat dia menerima, saat dia mengalami kegagalan, dia tetap sabar. Yang ketiga, yang terakhir, si lumpuh ini sabar menunggu untuk waktunya dia disembuhkan. Menunggu diibaratkan seperti melintasi lorong waktu yang gelap dan tidak berujung.
Saya ulang saudara. Menunggu itu diibaratkan, digambarkan seperti kita melintasi sebuah lorong, tapi ini lorong waktu yang gelap dan tidak berujung. Kita nggak pernah tahu kapan lorong gelap ini akan berakhir, nggak tahu. Seperti kayak si lumpuh ini nggak tahu. Dia cuma taunya nunggu. Dia sudah nunggu 38 tahun, Sekali lagi bukan cuma nunggu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak. 38 tahun sudah menunggu. Tapi dia sabar untuk menunggu. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Tidak ada kepastian kapan dia akan sembuh. Ya, tidak ada jaminan juga apakah dia akan sembuh. Karena waktu itu selalu, ya tadi di bagian kedua dikatakan dia gagal lagi. Gagal lagi. Kapan sembuh? Jaminannya sembuh apa? Tidak tahu. Tapi si lumpuh ini sabar menunggu. Nah, Alkitab berkata, setiap umat Tuhan harus belajar untuk sabar menunggu sampai Tuhan menunjukkan kuasanya, sampai Tuhan beracara dalam hidupnya. Mari kita lihat satu ayat yang terakhir, Ibrani pasal 6 di ayat yang ke-15. Setelah ini pelayan mimbar, silakan kembali maju ke depan. LCD juga bisa disiapkan. Ibrani pasal 6 di ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Sudah tentu tahu ya kisahnya Abraham, sudah pasti tahu ya. Dia menunggu Ishak itu lama loh, saudara. Sekian puluh tahun lamanya. Seperti kayak si lumpuh ini menunggu kesembuhan, sekian puluh tahun lamanya. Tapi Abraham menanti dengan sabar. Si lumpuh menanti dengan sabar. Sabar menunggu. Dan kalimat berikut Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, dengan demikian mereka memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayo Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita belajar ya. Sekali lagi saya bukan orang yang sempurna. Saya juga belajar untuk sabar. Karena sabar itu hanya bisa terjadi akibat karya Roh Kudus. Kalau diri manusia pribadi, tidak ada yang bisa sabar. Sulit untuk sabar, sulit. Ya, karakter manusia itu kepingin segera, kepingin instan, cepat. Begitu berdoa, amin, langsung dijawab. Nah, kepinginnya manusia kan begitu, so. Ya. Tapi Tuhan katakan belajar untuk sabar. Ayo sekarang kita baca Ibrani 6 ayat 15 sekali lagi. Tapi sekarang saudara ganti kata Abraham dengan nama saudara masing-masing. Ya, saya kasih contoh nih ya. Ibrani 6 ayat 15 tadi ya, kita baca. Tapi nama Abraham diganti dengan nama saudara masing-masing. Contohnya ini, saya Moses Miki Setiono harus menanti dengan sabar. Dan dengan demikian Moses Miki Setiono menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau saya kurang sabar, saya tidak sabar, ayat ini bunyinya begini. Moses Miki Setiono tidak menanti dengan sabar. Dan dengan demikian Moses Miki Setiono tidak memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sudah pilih yang pertama atau yang kedua? Pertama ya. Setuju ya? Saya juga pilih yang pertama. Tapi harus menunggu menanti dengan sabar. Ayo sekarang dibaca. Supaya ayat ini jadi rema buat setiap kita. Ya, bukan cuma kita tahu ayat ini, sudah kasih tanda ayat ini, saudara hafalkan ayat ini, supaya ini jadi kunci buat Bapak, Ibu, saudara dan saya. Sama-sama kita belajar untuk sabar. Ayo baca sama-sama. Kata Abraham diganti nama saudara masing-masing. Kata ia diganti juga dengan nama saudara masing-masing. Ya, sudah. 2, 3. Moses Miki Setiono menanti dengan sabar, dan dengan demikian Moses Miki Setiono memperoleh apa yang dijanjikan kepada. Yang setuju berkata, amin. Ayo nunggu dengan sabar. Ya, sabar menanggung beban hidup,
sabar saat mengalami kegagalan, dan puncaknya yang ketiga, sabar menunggu sampai waktu Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kita katakan lewat satu pujian, pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Bagian akhir dari kata-kata pujian dikatakan, kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati yang setia, pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat. Katakan pada kehendak-Mu Tuhan, pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat. Percaya Kau menjadikan hingga pada waktunya. Orang yang firman Tuhan yang datang kepada kita sekalian malam ini. Bagaikan si lumpuh yang memberikan sebuah keteladanan yang sungguh indah. Pergumulan penderitaan yang dialami oleh si lumpuh ini sungguh berat. Sekian puluh tahun dia harus ada dalam penderitaan itu, seorang diri, tidak ada yang menemani. Namun dia sabar menanggung beban hidup. Dia sabar saat dia mengalami kegagalan. Kegagalan untuk bisa masuk ke kolam Bethesda. Gagal. Selalu tidak bisa menjadi orang yang pertama masuk ke kolam Bethesda saat airnya bergoncang. Dan itu terjadi berulang dan berulang. Namun dia tidak putus asa. Dia tetap nantikan. Dia tetap berada di tepi kolam Bethesda itu, menunjukkan bahwa dia sabar saat dia mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, dia sabar menunggu untuk bisa mengalami kesembuhan. Inilah yang menggetarkan hati Tuhan. Inilah yang menggerakkan hati Tuhan. Sehingga dari sekian banyak orang yang ada di tempat itu, hanya si lumpuh yang dijamah oleh Tuhan, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Malam ini Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi
pergumulan dalam hidup ini, kesulitan penderitaan sedang terjadi, firman Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan ingatkan supaya kita belajar untuk bersabar, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi marah, tidak putus asa, tidak juga terburu-buru melangkah sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Karena Alkitab katakan kesabaran mencegah kita untuk melakukan kesalahan yang besar. Katakan, Tuhan, Roh Kudus tolong aku, kuasai hati pikiranku, kuasai hidupku, pimpin tuntun langkahku, supaya aku boleh menghasilkan buah Roh Kudus. Salah satunya adalah kesabaran. Kami datang malam ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami masih lemah. Ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan. Seringkali tanpa kami sadari kami jadi umat Tuhan yang kurang sabar. Bahkan kami mulai kehilangan kesabaran kami. Tapi malam ini Tuhan berkata, Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur kami supaya kami belajar untuk sabar. Seperti si lumpuh yang sabar, seperti Abraham yang menunggu dengan sabar, dan akhirnya mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Mereka boleh memperoleh apa yang Tuhan janjikan karena mereka menunggu dengan sabar. Malam ini juga kami mau belajar, kami mau untuk menjadi umat-umat Tuhan yang bersabar, melatih diri kami, mengejar kesabaran supaya semakin bertumbuh di dalam kehidupan. Hamba-Mu terbatas untuk berkata, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut akan setiap firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada malam hari ini. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, dalam keseharian kami tidak terlarut dalam masalah, kami tidak dihanyutkan oleh masalah, kami tidak dikalahkan oleh masalah, melainkan kami mau belajar untuk menjadi umat Tuhan yang bersabar sampai pada Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau. Dan kami yakin Engkau Allah yang berkuasa, Engkau punya rencana yang indah, rencana-Mu tak pernah gagal. Apa yang Kau lakukan, apa yang Kau rencanakan akan terjadi kalau kami mau tetap ada dalam kehendak-Mu. Dan keyakinan kami, Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka firman Tuhan tertanam sungguh, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita katakan dengan penuh percaya dalam pujian ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah, ku berserah di dalam Engkau sungguh mengasihi kami. Karena itu
malam hari ini Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu biarlah kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami belajar untuk bersabar menantikan Tuhan beracara. Kami mau tetap percaya, karena janji-Mu itu akan selalu Kau tepati. Janji-Mu adalah janji yang ajaib, janji yang pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam semua kami yang hadir menerima berkat dari Tuhan. Bahkan tambahkan kapasitas kami untuk kami boleh kuat menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Sehingga ketika kami diberkati, kami semakin dekat Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh, kami semakin mengasihi Tuhan. Karena kami sadar semua itu datangnya dari Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Engkau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Akan masalah pergumulan yang sedang mereka hadapi, dalam iman mereka tidak goyah. Mereka boleh tetap percaya, menantikan Tuhan dengan sabar. Kami yakin Tuhan akan beracara membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktu. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, demikian juga partisipasi dari jemaat Tuhan untuk gereja Tuhan yang sedang mengalami bencana di NTT. Oh Tuhan, Engkau Allah sumber segala berkat yang akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Mereka boleh jalankan tugasnya di dalam terang dan tuntunan Tuhan. Sehingga setiap langkah, setiap keputusan, setiap kebijakan yang mereka ambil boleh seturut dengan kehendak Tuhan, mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu. Dan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Biarlah setiap apa yang dikerjakan umat-Mu, mereka boleh sungguh-sungguh terus berjalan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Maka kami percaya apa yang mereka kerjakan itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi dengan membawa berkat anugerah damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.